Haleluya, Shalom. Saya Pastor Fani Tambun mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Karena saya tidak katakan hanya bagi orang Kristen, tetapi Natal untuk semua suku, untuk semua agama. Sekali lagi, Natal untuk semua orang. Tema firman Tuhan, berkat luar biasa kalau mendengar firman Tuhan ini dan praktekkan. Jadi temanya berkat luar biasa mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Mari kita simak baik-baik. Saudara akan merasa rugi kalau saudara tidak mendengar dan mempraktikkan firman Tuhan ini. Berkat yang sangat luar biasa akan turun. Apalagi kalau engkau sebagai bapak-bapak, seisi rumahmu akan diberkati. Engkau ibu-ibu, engkau akan diberkati. Pemuda-pemudi, engkau diberkati. Mari kita lihat firman Tuhan di akhir zaman. Ya. Matius pasal yang ke-24. Disinilah kita akan mengerti dengan saksama, kita akan mengetahui semua sangat penting. Semua khotbah akhir zaman sangat diinginkan Tuhan, sangat menyenangkan Tuhan. Saudara, akhir zaman bukan hanya dicatat oleh kitab Wahyu saja, kitab Daniel, Perjanjian Lama, dan kitab Injil Matius, pembukaan Perjanjian Baru. Saudara bisa bayangkan, sudah ditulis, bahkan ada 2 pasal, 24, 25 dalam Injil Matius, pasal 24 dan 25. Nah, di sini kita akan lihat satu perikop supaya kita dapat mengerti. Matius pasal 24 ayat 15, Lai memberikan perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Wow. Siksaan yang berat. Saudara, bukan hanya kitab Wahyu, berulang-ulang. Salah sendiri kalau masuk neraka. Salah sendiri. Salah sendiri kalau tidak bertobat. Semakin saya khotbahkan ini, pasal ini, satu pasal ini, semakin cepat kedatangan Tuhan Yesus. Mau bukti? Mari kita simak khotbah saya di hari ini, tanggal 28 Desember 2024. Ayat yang ke-15. Jadi apabila, pasal 24 tentunya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, ini pembinasa keji atau antikris, berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Siapa para pembaca? Saya dan kita semua yang membaca pasal ini. Kita harus simak baik-baik dan
yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Daniel. Saudara, maaf kalau ada hamba Tuhan yang berkata dalam tema khotbahnya, kualitas khotbah pendeta-pendeta di akhir-akhir ini kualitasnya rendah. Wow. Yang berkata dia masih muda dan dia menyepelekan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya rasa dia tidak satu roh. Saya rasa dia mau menyombongkan diri. Dia mau berkata, dia jago khotbah, yang lain kualitasnya rendah, di bawah. Wow. Ini namanya mengangkat diri sendiri. Kalau Tuhan yang mengangkat boleh. Tapi kalau pendeta ini mau mengangkat diri apologet, ya apalagi dia apologet, dia belum pernah merasakan pengembalaan, dan dengan sembarang saja, tanpa dasar, dia mengatakan ini. Saudara perhatikan dari ayat 15, murid Matius, dia tidak bertentangan dengan Daniel. Dan dia tidak bertentangan dengan Yohanes. Artinya, kalau engkau seorang hamba Tuhan, pasti engkau tidak bertentangan. Pasti engkau tidak merasa dirimu benar. Dan kita lihat ayat yang ke-16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Harus melarikan diri ke pegunungan. Berarti ada tsunami besar. Yang dimaksudkan oleh ayat ini dicatat, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Harus, ini perikopnya siksaan yang berat. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah mereka bingung, mereka stres, mereka mau gila. Pidato dari Bapak Presiden, sembako akan naik mulai bulan Januari. Tetapi memang Pak Presiden menaikkan gaji. Iya, kalau mau ditimbang-timbang sama saja. Kalau gajinya naik, sembakonya tidak naik, mungkin ada keuntungan. Jadi saya punya bahasa, sama saja karena gaji naik, sembako naik. Bahkan lebih parah kalau sembakonya naik di atas 80%. Jadi gaji yang naik bisa jadi tidak mencukupi. Tetapi inilah masa yang sukar. Siapapun presiden, pasti dia tidak dapat mengendalikan harga yang ada. Sekali lagi, siapapun presiden, karena Alkitab sudah mencatat, di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Jelas? Masa yang sukar. Di khotbah berikut, saya akan melengkapi masa yang sukar ini. Ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan dia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Wow. Berarti saudara bisa berbuat apa-apa ayat ini. Saudara ada kesempatan mau bicara di gereja, pendeta saudara angkat.
Yang ada tinggal jemaat. Jemaat itu pasti tidak tahu bahwa khotbah. Karena firman Alkitab mencatat, kitab Amos, pada hari yang terakhir engkau akan mengembara dari timur ke barat, utara ke selatan. Firman Tuhan sudah diangkat. Pendeta-pendeta sudah terangkat. Engkau mau ke Amerika, mau cari firman di Arab, mau cari firman di Jepang, Australia, sama. So tidak ada pengkhotbah. Real, so tidak ada. Karena ada waktunya. Ada masanya. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada masanya. Jadi ini masa saudara bebas dengar firman. Gampang. Tetapi ada masanya sulit untuk dengar firman. Ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Orang yang ada di ladang, jangan diambil pakaiannya. Jadi sudah memang tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Pendeta, saya mau baptis. Tidak ada. Biasanya pendeta Fani berkhotbah setiap hari. Cek di HP, pendeta Fani tidak ada. Pendeta Gilbert tidak ada. Pendeta Henny tidak ada. Pendeta Debbie Basir tidak ada. Karena apa? Tuhan sudah angkat. Terlambat sudah kau cari pendeta. Pendetanya sudah diangkat oleh Tuhan. Terlambat. Sudah terlambat. Mau cari pendeta siapa? So tidak ada. Pendeta Simanjuntak tidak ada. Semua so tidak ada. Pendeta Sitorus so tidak ada. Pendeta-pendeta semuanya sudah diangkat. Ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berat sekali kalau sudah akhir zaman tiba. Klimaks dari akhir zaman. Sedangkan ibu yang menyusui, dikatakan di sini, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Saya percaya semakin banyak pendeta-pendeta mengkhotbahkan akhir zaman kedatangan Tuhan, semakin cepat Allah akan datang. Kenapa? Semua telinga semua dengar firman. Dari Sabang sampai Merauke. Di Arab. Semua sudah mulai dengar firman. Tinggal yang di pegunungan Papua ini yang masih kurang. Doa kami selalu supaya orang-orang yang ada di pegunungan semakin menyiarkan berita firman Tuhan. Baik misionaris, baik hamba Tuhan orang-orang gunung, semua doa kami supaya Tuhan pakai. Dan suku-suku terasing boleh dengar firman sehingga proses kedatangan Tuhan, waktu kedatangan Tuhan tinggal tunggu beberapa saat. Mari kita simak baik-baik.
Ayat yang ke-20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Wow. Serba siksa. Ini para supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Berdoalah. Sekali lagi Pendeta Fani mengingatkan, berdoa, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin dengar firman, terutama rajin praktekkan firman. Kenapa? Firman yang menerangkan semua. Firman yang mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi. Dan saudara sudah melihat berita-berita yang ada sekarang ini. Tadi malam terjadi di mana di Indonesia, kakaknya potong, mutilasi adiknya, dia taruh di dalam karung. Orang-orang yang melihat waktu dibuka adiknya, mereka menangis histeris karena kakaknya sendiri yang mutilasi, yang potong kepalanya. Wow, seperti di film-film. Kalau di film itu settingan, tapi ini asli loh. Ngeri. Tetapi inilah akhir zaman. Akhir zaman sudah ada di depan mata. Halo, halo, halo. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saudara akan masuk dalam siksaan yang berat ini. Sangat berat. Saudara bisa mati kelaparan karena tidak boleh kemana-mana. Dan kalau saudara yang terpisah, tidak bisa lagi, oh waktu suamimu ada di kebun, mau datang ke rumah, ayat ini berkata sudah tidak bisa. Saudara, ini perikop saja, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Wow. Siksaan yang dahsyat. Bro, Alkitab kalau sudah mencatat, guys, kalau Alkitab mencatat siksaan yang dahsyat, super dahsyat. Tidak terkatakan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Jadi belum pernah ada siksaan yang seperti ini sejak awal Adam dan Hawa ada dan diciptakan. Jadi ini super siksa. Super siksa. Alkitab berulang-ulang. Kalau pendeta grafiknya naik menyampaikan berita akhir zaman, saudara rugi. Jangan saudara menyesal. Oh betul ya, pendeta Fani selalu bilang bahwa ini sudah akhir zaman. Saya salah sendiri ya, nasi sudah jadi bubur. Saya mau bertobat, so tidak ada kesempatan. Sudah ditutup pendaftaran untuk bertobat. Hari ini kawan, hari ini saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, pintu pendaftaran di surga masih terbuka. Ada satu waktu saudara mau bertobat,
pintu pendaftaran di sorga terus ditutup. Amin. Saudara mau bertobat hari ini? Kalau mau engkau beruntung. Kalau engkau tidak mau, ingat, Yesus yang kita sembah, dia punya cara seperti Firaun. Musa berapa kali buat mujizat? 10 kali. Ini agama Muslim tahu tentang Nabi Musa. Tetapi kita lihat Musa mana yang benar sih? Yang dari Al-Quran atau dari Alkitab? Tetapi yang jelas ada waktu untuk saya kupas dan sampaikan tentang Musa. Tetapi yang saya maksudkan, Tuhan sudah pakai ribuan pendeta. Kalau engkau tidak mau bertobat, engkau pasti menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini siksaan penutupan. Saudara, siksaan manusia di dunia ini, dia tipis-tipis, ujung kuku, nggak ada apa-apanya. Tapi siksaan yang ditulis oleh Alkitab, ini di kitab Matius saja, so ditulis jarak waktu dari Injil Matius dalam penulisan sudah dikatakan ratusan tahun, puluhan tahun. Tetapi Matius Perjanjian Baru pertama sudah mengingatkan. Ada pendeta Steffi, ada pendeta Gilbert, ada pendeta Yusuf Roni, ada pendeta Philip Mantova, sudah mengingatkan engkau. Apatah lagi kalau engkau sudah lebih dari satu, engkau dengar firman Tuhan ini, bahaya bro, bahaya. Semakin engkau mendengar firman dan engkau tidak praktekkan, hukumannya akan ditingkatkan. Hukumannya akan ditambah. Karena kita mencatat semakin banyak engkau tahu, engkau semakin dituntut oleh Tuhan. Makanya kita Payu berkata, pasal 11, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Pendeta dulu, baru wakil gembala, penatua, syamas, baru selesai dia punya pelayan-pelayan altar, dia turun ke jemaat biasa. Itulah tingkat-tingkat hari penghakiman. Kami pemimpin dulu yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ayat pokok kita ayat 22. Dengar ini baik-baik saudara-saudaraku. Dengar ya. Ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya, kalau waktu ini tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Jadi Tuhan sementara mengerjakan proses mempercepat kedatangan Tuhan. Tuhan mempercepat. Kenapa? Ada alasannya. Ya, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Amin. Karena ada orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Hati-hati. Waktu Tuhan sementara persingkat. Saudara rasa waktu-waktu ini 1 kali 24 jam tidak terasa. Beda di zaman 80-an. Saya sudah lahir di tahun 80-an. 90-an. Beda. Cepat sekali. Karena apa? Tuhan juga sudah rindu bertemu dengan orang-orang pilihannya. Bertemu di surga. Bertemu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, kita akan bertemu dengan Tuhan di udara. Karena Tuhan sangat rindu. Tuhan sudah gak sabar mau peluk saya. Tuhan gak sabar. Saya juga gak sabar mau peluk Tuhan. Thank you Lord. Praise the Lord. Engkau sudah berikan saya nafas sampai hari ini tanggal 28 Desember. Kalau engkau tidak berikan nafas, saya pasti tidak berdiri berkhotbah di hari ini. Saudara yang like, saudara yang komen, saudara yang bagikan, saya memberikan nilai 7. Tetapi saudara yang nonton sampai habis, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apalagi yang melakukan firman Tuhan ini. Cepat-cepat bertobat. Waktu sudah dipersingkat. Saudara, kalau ada banyak pendeta yang khotbah ini ayat, bahaya besar. Bahaya. Bisa jadi yang tadinya tahun 2040 kiamat, Tuhan persingkat 2035 tahun lagi. Bisa jadi, tapi jangan sampai dipotong khotbah saya. Oh, 2030 pendeta Fani bilang, kiamat. Sorry seandainya. Ini saya cuma kasih seandainya. Jadwal di sorga 2040. Tuhan potong. Tuhan kasih singkat 2030. Wah, tinggal 5 tahun lagi. Seandainya. Karena hari kiamat tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tandanya sangat jelas. Sangat nyata. Kakaknya mutilasi adiknya, ditaruh dalam karung. Kepala putus, tangan putus. Wow. Seperti di film-film saja. Ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, hamba-hamba Tuhan palsu muncul. Perpuluhan dia tidak mau akui. Perpuluhan dicatat di Alkitab, bro. Hanya yang dirubah dari perjanjian lama, satu-satunya yang disempurnakan masuk di perjanjian baru, membunuh itu tidak boleh. Dan membunuh, Alkitab sudah mencatat dalam 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Amin. Jadi Tuhan ini Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tahu. Kalau dia tulis, nggak mungkin, nggak penting. Tapi kalau saudara yang robah, saudara yang tidak penting. Saya katakan, saudara yang robah Alkitab, saya mau katakan, 1 iota saja, 1 titik, 1 koma, Tuhan berkata lebih baik Tuhan kasih hancur langit dan bumi ini, daripada Tuhan mau tiadakan 1 titik, 1 iota. Jadi berbahaya hamba-hamba Tuhan yang suka hilangkan Alkitab, kalimat-kalimat, kata-kata, supaya mau jadi terkenal, supaya banyak fans, banyak followersnya. Bertobat, saudaraku pendeta-pendeta yang seperti itu.
Sebab Mesias-Mesias palsu, ayat 24, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi yang mereka mau sesatkan bukan cuma orang biasa, orang pilihan pun. Ini memang penyesat kelas kakap di penama. Saya percaya kalau dia di api neraka, kalau ada tingkatan, seandainya ada tingkatan, saya belum pelajari secara khusus itu, pasti saya yakin penyesat ini salah satu yang paling siksa di neraka. Karena firman Tuhan pakai bahasa, taruh batu kilangan di leher dan lemparkan di dalam dasar tubir-tubir laut. Berarti Tuhan marah sekali. Jelas? Penyesat-penyesat Tuhan marah sekali. Bertobat kalau engkau masih menyesatkan. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Saudara, kedatangan Tuhan, dia akan datang cepat sekali. Di sini dikatakan sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Lebih cepat dari pesawat-pesawat F-16, F-17. Lebih cepat. Karena Tuhan ini maha kuasa. Ayat yang terakhir, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang lebih percaya dengan keburukan. Di sini artinya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kadangkala orang lebih senang dengar gosip daripada mendengar firman. Amin. Orang lebih senang nonton bola daripada mau nonton firman Tuhan. Nonton pengkhotbah yang sementara khotbah. Saudara, saya digerakkan Tuhan dari kemarin hari, tanggal 26, dari tanggal 26, tapi kami baru laksanakan tanggal 27 kemarin di ulang tahunnya Bapak Derby. Jadi menjadi peringatan hari khusus. Mulai tanggal 27 Desember di akhir khotbah kami tutup mendoakan saudara. Tuhan, bagi saudara-saudara yang sakit secara jasmani, terbaring di rumah sakit, kami terbatas, hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau lawati mereka. Mereka yang kekurangan dana, Engkau adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Janda duda miskin Tuhan memberkati. Anak-anak yatim, bahkan pergumulan pekerjaan kami. Anak kami rindu menjadi polisi. Asalkan dia ketika dia menjadi polisi, dia takut akan Tuhan. Mau jadi tentara, anak kami mau jadi pilot, mau jadi dokter, kami terbatas biaya kami. Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami yang baru di PHK, gaji kami kecil, Tuhan menolong. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup mengadakan semua kebutuhan kami. Burung-burung di udara yang tidak bekerja saja Tuhan memberkati, apatah lagi kami manusia yang adalah ciptaan yang termulia. Tuhan tolong kami yang mau masuk jadi hamba Tuhan. Kami mau baru buka pelayanan, Tuhan memberkati pelayanan kami. Bahkan segala pergumulan dari umat-umat-Mu yang ada di subscribe kami Tuhan, kami berdoa secara khusus Allah mengangkat menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan kami menjadi konglomerat secara rohani, kedewasaan penuh,
maka konglomerat secara jasmani siap menanti kami. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman ini dan mempraktekannya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal bagi semua orang, bukan cuma orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Advent, semuanya. Kami ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati.